kami, ibadah yang sangat berkenan. Kami diberkati dalam sepanjang ibadah ini. Dalam nama Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih Kau mati gantikan diriku. Kau curahkan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Yesus. Mari kita tinggikan namanya. Naikkan puji-pujian kita. Naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Sebab Dia yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya. Kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan harga yang lunas dibayar. Haleluya. Kami adalah umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu. Haleluya. Layaklah Tuhan disembah. Layaklah Tuhan dipuji. Layaklah Yesus disanjung tinggi. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi Yesus Anak Gembala yang sudah menang mengalahkan maut. Dosa yang terbesar adalah maut sudah Dia kalahkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya penuh dengan-Mu. Terima kasih. Kasih-Mu bagi kami.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Seperti salibmu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil dia Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Serahkan pada hambanya. Ya, silakan waktu dan tempat Bapak Chun Lui. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya ya Pak. Saya ya Pak. Pak Saya. silakan. Suaranya kok kecil Pak? Bagus, Pak Tulni bagus. Ya, dari Bapak kecil. Ya. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah persiapkan kami untuk masuk di dalam Zoom. Tuhan, kami telah siap, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Tuhan, kini
siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami dapat menyimak firman-Mu. Dan biarlah kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh hamba pada petang hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kepada kami hati sebagai seorang murid, hati yang mau belajar akan firman Tuhan, hati yang terbuka untuk firman-Mu, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan Kau urapi semua kami yang mendengar, terutama hamba yang menyampaikan sabda-Mu. Tuhan, seberapapun baiknya pemberitaan firman-Mu, jikalau tanpa Roh Kudus mengurapi, tanpa Roh Kudus menjamah hati setiap kami yang mendengar, maka firman yang hamba sampaikan akan percuma. Dari sebab itu hamba mohon kepadamu, Tuhan, untuk Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, dan Kau mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebentar ya, saya pindah tempat dulu. Terima kasih. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul, mengapa Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kelapa apa naga? Buah naga apa kelapa, Jo? Buah naga aja. Stop dulu, stop ngomong-ngomongnya. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan tema, mengapa Yesus diserahkan kepada Pilatus. Setelah Yesus ditangkap pada Kamis Putih, nah kemudian Yesus paginya diinterogasi oleh imam-imam besar, oleh tua-tua Yahudi. Nah, mereka menginterogasi Yesus dan memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Yesus. Nah, setelah itu, karena Yesus itu menyatakan diri bahwa dia itu adalah anak Allah, maka dia dikatakan bahwa dia telah menghujat, maka dia harus dihukum mati. Itu menurut para imam dan para orang Farisi, tua-tua Yahudi. Maka kemudian Yesus itu setelah diinterogasi, mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membunuh Yesus berdasarkan hukum agama atau berdasarkan hukum Taurat mereka, tetapi mereka menyerahkannya kepada Pilatus. Mari kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-28 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, saudaraku sekalian, di sini bahwa para imam, para tua-tua Yahudi dan orang-orang Farisi membawa Yesus pagi-pagi kepada Pilatus. Nah, oleh sebab mereka akan makan Paskah, maka mereka tidak mau masuk ke dalam gedung pengadilan, tetapi Pilatuslah yang keluar mendapatkan mereka. Di sini Pilatus itu boleh dipuji karena dia itu menghargai aturan
dari agama Yahudi, aturan yang atau keyakinan daripada mereka. Pilatus maka dengan rela hati, dengan rendah hati, dia sendiri datang keluar menemui mereka. Karena apa, saudaraku? Karena mereka katanya, supaya kami jangan menajiskan diri karena kami akan makan Paskah. Nah, karena saudaraku sekalian, kalau mereka najis, saudaraku, mereka itu harus mentahirkan diri selama 1 hari dan baru besoknya mereka baru bisa tahir. Nah, saudaraku, berarti mereka itu tidak bisa merayakan Paskah, tidak bisa mengikuti Paskah, makan domba Paskah dan makan roti Paskah. Nah, saudaraku sekalian, maka saudaraku, kalau itu terjadi, kalau mereka itu sampai tidak bisa mengikuti Paskah, mereka harus mengikuti Paskah pemutihan, yaitu pada bulan kedua, tanggal 14, bulan Iyar, bulan yang kedua. Mereka harus merayakan Paskahnya pada bulan kedua. Dari sebab itu, mereka tidak mau masuk di dalam ruang pengadilan itu, karena bagi orang Yahudi masuk ke tempat orang yang bukan Yahudi itu najis. Itu dianggap najis, tidak boleh, itu merupakan larangan karena mereka ada larangan untuk masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi. Nah, itu bisa kita dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-28. Saya nggak usah bacakan, tapi nanti boleh diperiksa sendiri. Nah, kemudian setelah mereka diperhadapkan, mereka berhadapan dengan Pilatus. Pilatus bertanya, tuduhan apakah yang kamu tuduhkan terhadap orang ini? Mereka menjawab, kalau dia bukan seorang penjahat, tentu kami tidak akan membawa mereka kepadamu. Nah, si Pilatus mengatakan, kalau itu urusan agamamu, silakan hukum menurut agamamu. Tetapi mereka berkata, kami tidak boleh menghukum seseorang. Karena apa, saudaraku? Bukankah mereka juga menghukum Stefanus dengan dirajam sampai mati? Tetapi mengapa mereka sekarang berbicara, kami tidak boleh menghukum seseorang? Apa sebabnya, saudaraku? Sebab mereka menuduh Yesus, mendakwa Yesus kepada Pilatus dengan satu kejahatan, bukan kejahatan agama, tetapi yang diajukan kepada Pilatus itu Yesus melakukan kejahatan politik. Yesus yang dituduh berbuat makar karena Yesus mengaku raja, maka dia itulah kejahatan yang mereka ajukan kepada Pilatus. Kalau dia bukan penjahat, kalau dia tidak mengaku bahwa dia itu raja, kalau dia itu tidak melakukan perbuatan makar, maka tidakkah akan kami melakukan hal itu? Tidak akan kami serahkan itu kepadamu. Karena urusan politik, karena itu adalah urusan politik, urusan perbuatan makar. Maka Yesus dituduh sebagai pelaku kejahatan politik, yaitu perbuatan makar. Maka itu diserahkan kepada Pilatus, dan orang Yahudi di dalam kejahatan politik tidak boleh menghukum atau membunuh orang, karena hal itu menjadi wewenang daripada pemerintahan Roma atau Pilatus. Saudaraku sekalian, karena seorang yang berkaitan dengan politik, dengan urusan negara, itu adalah wewenang dari Pilatus, wewenang dari pemerintah Roma. Maka itu sebabnya Yesus dituduh melakukan perbuatan makar, maka diserahkan kepada Pilatus. Walaupun Yesus itu, mereka juga berniat membunuh Yesus karena Yesus dianggap menghujat Allah dan Yesus dituduh melanggar hari Sabat. Itu dibaca di dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Kalau boleh Bapak kok mingguan bacakan Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18.
Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes pasal 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Ya, saya ulangi ya, karena suaranya kecil dari Pak Komeng Buan itu, saya ulangi. Yohanes 5 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka itulah, saudaraku sekalian, bangsa, para imam dan tua-tua Yahudi menuduh Yesus itu telah melakukan penghujatan. Namun mereka tidak menghukum Yesus berdasarkan hukum Taurat atau berdasarkan hukum agama, tetapi menyerahkannya kepada Pilatus dengan tuduhan melakukan kejahatan politik. Itu mengaku karena Yesus mengaku sebagai raja. Nah, demikian saya yang membuktikan bahwa Yesus dituduh sebagai orang yang mengaku raja. Maka Yohanes pasal 18 ayat 33 berbunyi demikian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Nah, di situ jelas bahwa tuduhan yang diajukan kepada Pilatus adalah Yesus karena dia mengaku sebagai raja. Maka Pilatus menanyakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, apakah hal itu engkau katakan dari hatimu sendiri atau ada orang lain yang mengatakan? Pilatus berkata, apakah aku ini seorang Yahudi? Tetapi bangsamu sendirilah yang telah mengatakan bahwa Yesus itu adalah raja. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi disitulah bahwa Yesus dituduh atau didakwa melakukan kejahatan politik, melakukan perbuatan makar, yaitu dengan mengaku sebagai raja. Maka itulah sebabnya Yesus diserahkan kepada Pilatus untuk disalibkan. Karena kalau Yesus dihukum berdasarkan hukum agama, dihukum dirajam, mereka khawatir akan timbul kekacauan, akan timbul bahwa orang-orang yang bersimpati kepada Yesus akan melakukan kekacauan, akan melakukan protes, akan melakukan aksi-aksi perlawanan. Maka kalau itu Yesus diserahkan kepada Pilatus, maka tidak ada yang berani untuk melawan kekuasaan dari pemerintahan. Karena waktu itu Yerusalem dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Nah, saudaraku sekalian, jadi kemudian si Pilatus ini mengambil Yesus dan Yesus diserahkan kepada para prajuritnya untuk disesah, untuk disiksa.
Nah, saudaraku sekalian, maka prajurit itu menyiksa Yesus, mencambuk Yesus dengan cambuk yang bergerigi, yang sehingga tubuh Yesus itu sobek-sobek dan muka Yesus pun rusak, sehingga di Yesaya berkata, sehingga mukanya pun tidak tampan, mukanya pun tidak ada orang yang mau untuk melihatnya karena begitu ngerinya tubuh yang dialami oleh Yesus akibat cambukan daripada tentara-tentara Roma itu. Nah, saudaraku sekali, kemudian setelah Yesus dicambuk, disesah sedemikian rupa, Pilatus membawa kembali Yesus ke hadapan para imam dan orang-orang Yahudi itu. Inilah rajamu. Nah, apakah aku akan membebaskan dia? Apakah rajamu itu akan dibebaskan? Tapi mereka salibkan dia, salibkan dia. Nah, mengapa Pilatus membawa Yesus ke hadapan mereka dan membawa Yesus yang telah disesah itu di hadapan kepada mereka? Pilatus karena mempunyai itikat untuk membebaskan Yesus. Maka dengan dibawa Yesus dalam keadaan yang mengenaskan seperti itu, dengan harapan orang-orang Yahudi akan timbul belas kasihan sehingga akan membebaskan Yesus daripada hukuman mati. Tetapi bukan malah mereka membebaskan Yesus. Malah mereka makin berseru, salibkan dia, salibkan dia. Nah, kemudian karena si Pilatus ini berusaha untuk membebaskan dia, maka orang-orang Yahudi berbicara kepada Pilatus, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar, karena setiap orang yang mengaku raja ia melawan kaisar." Nah, itu. Jadi Pilatus didesak, Pilatus ditekan. Kalau engkau membebaskan dia, berarti engkau bukan sahabat kaisar. Maka Pilatus akan bisa diadukan kepada kaisar sebagai orang yang melawan kaisar karena membiarkan seorang makar, seorang yang melakukan kejahatan politis itu dibebaskan. Maka itu akan mengakibatkan kedudukan Pilatus itu akan dipecat oleh kaisar. Dan saudaraku sekalian, kemudian mereka juga berbicara kepada Pilatus di pasal Pilatus di pasal yang ke-19 ayatnya ayat yang ke-14, pasal 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkanlah dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, jadi itu Pilatus didesak, Pilatus ditekan oleh orang-orang Yahudi, kalau kamu membebaskan Yesus, maka kamu bukan sahabat kaisar. Maka bisa berdampak Pilatus itu dipecat dari jabatan sebagai wali negeri di Yerusalem, di Yudea. Nah, saudaraku sekalian, kemudian juga mereka menyangkali, para pendakwanya menyangkali, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Jadi saudaraku sekalian, mengapa mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus? Mereka sudah mempunyai perhitungan yang matang. Mereka sudah mempunyai perhitungan sedemikian rupa. Jikalau Yesus diadili atau dihukum rajam, maka kemungkinan akan timbul gejolak atau kerusuhan, protes dari orang-orang yang pro kepada Yesus, yang simpatik kepada Yesus. Jadi mereka dalam hal itu diuntungkan. Karena kalau dihukum oleh Pilatus, maka tidak ada yang berani untuk memprotes. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah mereka menyangkali, mereka menolak bahwa Yesus itu raja. Nah, itulah taktik mereka, itulah siasat mereka, itulah
yang mereka pikirkan sehingga mereka menolak Yesus sebagai raja. Dan yang ketiga adalah mereka sehingga mereka untuk menimbulkan kesan bahwa mereka itu loyal terhadap kaisar, sehingga mereka mendapat simpati dari kaisar. Jadi itulah tujuan daripada mereka mengapa menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Jadi mereka mempunyai 3 keuntungan, karena supaya kalau Yesus dihukum oleh Pilatus, maka tidak akan terjadi kerusuhan, tidak ada yang berani untuk memprotes. Nah, dan keuntungan kedua adalah mereka menolak bahwa Yesus itu sebagai raja. Yang ketiga, supaya mereka itu mempunyai dianggap loyal terhadap kaisar. Mereka itu seolah menjilat kepada kaisar supaya mereka mendapat simpati di hadapan kaisar, sehingga kedudukan mereka akan semakin kuat, semakin mendapatkan restu daripada kaisar. Nah, saudaraku sekalian, disinilah saudaraku. Jadi bukti atau siasat manusia itu memang licik, manusia itu memang cerdik, manusia itu memang untuk melakukan kejahatan yang sangat cerdik. Nah, saudaraku sekalian, di sini juga kita, saudaraku, banyak apologet Kristen yang dimasukkan ke dalam penjara karena mereka di dalam perdebatan itu lawannya atau yang melawan dari apologet Kristen itu tidak bisa membantah dia, lalu mereka mencari celah bagaimana menjerat mereka supaya mereka bisa dipenjara, yaitu supaya mereka melakukan satu pernyataan-pernyataan yang melawan iman mereka. Dari sebab itu, para apologet saya sarankan, janganlah kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang melawan iman mereka. Tetapi kita bisa melakukannya dengan cara bertanya. Misalnya, kalau mereka berkata bahwa Paulus itu adalah rasul palsu. Nah, apa buktikan kepalsuan mereka? Kemudian kita menerangkan tentang bahwa Rasul Paulus itu ajarannya sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Dan kemudian kita bertanya, lalu apakah ajaran dari nabimu itu menuju kepada kebaikan? Nah, kita bertanya, sifatnya wujudnya bertanya. Kalau kita bertanya, kita tidak salah karena kita tidak mengeluarkan pernyataan. Nah, dari hal itulah kita para apologet, janganlah sekali-kali kita mengeluarkan pernyataan yang menentang iman mereka. Tetapi kita, saudaraku sekalian, harus melakukannya dengan wujud mengajukan pertanyaan. Balik bertanya, supaya mereka terbuka pikirannya. Apa yang mereka tanyakan kepada kita balikkan menjadi kita bertanya kepada mereka juga. Nah, saudaraku sekalian, di sini para imam dan itu membenci Yesus bukan saja karena mereka itu karena Yesus melanggar hukum Taurat atau karena Yesus yang menghujat Allah, tetapi karena mereka juga merasa tersinggung, mereka juga merasa sakit hati karena mereka dikecam oleh Yesus, mereka dicela oleh Yesus. Di dalam Matius pasal 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli, Matius pasal 23 ayat 13 begini. Celaka kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kemudian ayat yang ke-15 juga, celakakah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Selanjutnya ayat 27.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi demikianlah kecaman Yesus, celaan Yesus, kritikan Yesus, dan Yesus bahkan mengutuk, celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, karena kamu berbuat kemunafikan, berbuat kedurjanaan. Maka mereka sangat sakit hati dan mereka sentimen, dan juga terlebih juga karena Yesus dianggap mau menghilangkan hukum Taurat karena melanggar hukum Sabat, dan Yesus dianggap atau dikatakan menghujat Allah karena menyamakan dirinya sebagai Allah, yang padahal sebenarnya memang Yesus itu adalah sesungguhnya Allah itu sendiri. Seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-6. Ibu Yanse boleh dibaca. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Oh, Filipi 2, sorry, Filipi 2. Filipi Ibu Yanse tolong. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Halo, Ibu Yanse. Iya Pak. Filipi 2. Atau Bapak Subarmo. Filipi 2 ayat berapa Pak? Ayat 6 ya? Halo. Filipi 2 ayat 6 ya? Halo? Ya, betul, Pak? Bu. Betul, ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hanya ayat 6 aja ya? Ya, ayat 6 aja. Jadi Yesus walaupun dia itu dalam rupa Allah, tetapi ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi sesungguhnya bahwa Yesus itu adalah Allah. Walaupun Yesus mengaku Allah, itu sebenarnya bukan satu penghujatan, tetapi itulah kebenaran. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, demikian saudaraku sekalian. Jadi mengapa Yesus diserahkan kepada Pilatus? Karena para penuduhnya mempunyai maksud supaya penyaliban Yesus itu tidak mendapatkan halangan atau protes dari masyarakat, karena masyarakat tidak akan berani melawan pemerintah. Dan yang kedua, dengan itu mereka menyatakan penolakan bahwa Yesus itu sebagai Mesias, Yesus itu sebagai Raja. Dan yang ketiga adalah supaya mereka mendapat simpati, supaya mendapatkan dianggap loyal terhadap Kaisar Roma. Nah, itulah saudaraku sekalian alasan-alasan mengapa Yesus diserahkan kepada Pilatus. Yesus tidak dihukum berdasarkan hukum agama, tidak berdasarkan hukum Taurat yang seharusnya Yesus dihukum rajam seperti Stefanus. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu karena lebih menguntungkan kalau Yesus diserahkan penghukumannya kepada Pilatus, kepada pemerintah Roma. Yang dengan tuduhan melakukan kejahatan politik, melakukan tindakan makar, mengaku sebagai raja. Nah, jadi urusan politik mereka tidak boleh menghukum, apalagi membunuh. Itu adalah urusan pemerintah. Maka Yesus dituduh sebagai melakukan kejahatan politik, yaitu perbuatan makar. Nah, sekian renungan dari saya. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 18 dan ayat seterusnya dan seterusnya sampai pasal yang ke-19. Nah, saudaraku sekalian, mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, hamba sudah berhenti berbicara mengenai firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini
Tuhan biarlah itu menjadi satu pengertian kepada kami. Mengapa Yesus diserahkan kepada Pilatus? Mengapa Yesus tidak dihukum berdasarkan hukum agama, tidak dihukum berdasarkan hukum Taurat untuk dirajam, tetapi disalibkan berdasarkan hukum Romawi. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengan ini kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Ko. Halo? 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 Saya kembalikan kepada Bapak Ya, Ko. terima kasih untuk hambanya, Bapak Jadi Chunlui, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kita harus mengerti ya, silsilahnya yang kita sudah kemarin rayakan bersama ya, hari Paskah. Kita akan lebih tahu ya, gimana silsilahnya. Itulah yang Tuhan Yesus jalankan ya, sehingga dia mati di kayu salib dan dia telah bangkit. Dia hidup sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali besok beribadah di Family Ministry yang melayani Pendeta Raffles Mandiangan. Kita akan berjumpa kembali, kiranya Tuhan urapi, juga Tuhan pakai terus Pak Setiadi Chunlui untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Bu Ria Barus, satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. tak gentar, Dari sebab Dia hidup, tak gentar, tak takutkan, datang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Silakan. Ya, silakan Bu Pera Purba untuk doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kembali kami bersama-sama datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah lewat Zoom di Family Ministry ini. Bapa, kami bersyukur satu hari ini di dalam setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan,
Tuhan selalu menyertai, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap pekerjaan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang sudah Engkau limpahkan di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih pada saat ini Tuhan. Sebelum kami menaikkan setiap pokok doa kami di hadapan-Mu, kiranya Engkau menguduskan, menyucikan kami, kehidupan kami masing-masing. Tuhan layakkan kami untuk kami datang membawa setiap pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Zoom Family Ministry ini yang diadakan setiap harinya, setiap sore. Bapa Engkau memberkatinya dan biarlah Tuhan Yesus melalui Zoom Family Ministry ini kami semakin diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat kesaksian para partisipan yang berbagi dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pengurus yang ambil bagian dalam pekerjaan di dalam family ministry ini. Mari kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bagi setiap pengurus yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diberi tanggung jawab untuk mengurus family ministry ini. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, supaya di dalam pengurusan mereka melaksanakannya akan takut akan Tuhan, dan mereka benar-benar Tuhan membawa pekerjaan mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Komingkon dan Wakil Gembala. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, membimbing dan memberikan kesehatan, kekuatan padamu Tuhan. Engkau sertai, Engkau bimbing Tuhan, berikan hikmat di dalam memimpin family ministry ini. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tim pelayanan, baik itu yang bertugas di dalam worship leader maupun pendoa syafaat maupun pembicara. Tuhan Engkau persiapkan bagi saudara-saudara kami yang sudah ditugaskan turut campur ambil bagian di dalam pelayanan ini. Mari Engkau mempersiapkan baik itu waktu kami Tuhan, baik itu segala sesuatu yang kami perlukan, baik media yang kami perlukan, baik sinyal yang kami perlukan. Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu mendahului setiap kegiatan kami, setiap tugas tanggung jawab yang sudah kami terima Tuhan, biarlah kami dapat melakukannya, melaksanakannya Tuhan untuk kemuliaan dan hormat dalam tangan. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat partisipan yang sudah hadir pada sore hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap partisipan satu persatu. Berkati setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan Tuhan. Biarlah melalui usaha pekerjaan kami Tuhan nama-Mu dimuliakan. Dan biarlah kami selalu bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak dalam surga, Engkau menyertai setiap keluarga kami, setiap rumah tangga kami, setiap anak-anak kami, baik itu yang berada di tengah-tengah kami maupun yang jauh daripada kami, yang anak-anak kami yang di dalam pendidikan. Mari Tuhan sertai, lindungi mereka. Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang daripada-Mu, kemampuan di dalam mereka mengikuti proses belajar. Baik itu yang kuliah juga Tuhan sertai, bimbing. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga berdoa buat anak kami yang di dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan juga menolongnya, memberikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, memampukan untuk bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan. Mungkin teman-teman kami partisipan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau melawatnya, mari Tuhan Engkau hadir di setiap rumah tangga, di setiap kehidupan partisipan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini kami pertaruhkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kau angkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka.
Terima kasih Bapa dalam surga, melalui obat yang mereka minum Tuhan, melalui tindakan-tindakan apapun itu, tindakan medis, dalam nama Yesus mendapatkan kesembuhan melalui obat yang mereka minum dan tindakan medis yang mereka terima. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat negara Indonesia di mana kami tinggal pada saat ini Tuhan. Kami membawa mulai dari pemimpin teratas, presiden dan wakil presiden yang memimpin negara kami ini. Mari Tuhan, hikmat yang daripada Allah, roh takut akan Tuhan, Engkau menaruh di dalam hati pemimpin kami Tuhan. Supaya dia dapat memimpin dengan adil dan hikmat yang daripada Allah sendiri turun di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap pengambil keputusannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, begitu juga Tuhan buat segala kepengurusan mulai dari bupati, gubernur, mulai kepala-kepala desa, baik itu pemimpin yang terendah sekalipun Tuhan yang berada di setiap desa. Mari Tuhan, Engkau juga melawat kehidupan mereka, menegur mereka bila mereka berjalan di jalan yang salah Tuhan di dalam memimpin. Biarlah roh yang takut akan Tuhan, Roh Kudus yang daripadamu menaungi hidup mereka. Supaya di dalam kepemimpinan mereka Tuhan namamu dimuliakan. Dan kesejahteraan buat masyarakat Tuhan Yesus mereka lebih utamakan dibanding kepentingan mereka sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan juga Tuhan Yesus. Kami teringat dengan hamba-hambamu baik yang fakir miskin, yang mengalami busung lapar, dan anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini di dalam kesulitan ekonomi. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah mereka, Engkau menghiburkan mereka. Engkau mengantarkan Tuhan donatur-donatur untuk memberikan sumbangan, memberikan makanan bagi orang-orang yang sampai pada saat ini tidak mendapatkan makanan. Tuhan mengalami busung lapar. Biarlah Tuhan Yesus berbelas kasihan pada mereka itu Tuhan. Dan Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan mereka. Menghiburkan hati mereka, menghiburkan pikiran mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Engkau membukakan berkat yang melimpah kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami mempertaruhkan setiap kehidupan kami. Pada malam ini Tuhan kami akan istirahat di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Istirahat yang aman, yang nyaman, yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga besok pagi Tuhan kami dapat bangun dengan kesegaran, dengan badan yang kuat. Itu semua karena anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau terus campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengangkat setiap doa-doa kami. Kami akan percaya Tuhan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kami. Dan biarlah Tuhan rencana-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah membawa setiap pergumulan doa kami ke dalam tangan. Haleluya, amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai.
menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Anfal untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.